Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin brutal. Bajak laut Mugiwara sekarang sedang melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pulau si Abah Pegapang itu Pulau Egghead. Diketahui juga bahwa tujuan berikutnya adalah pulau para pahlawan itu Pulau Elbap. Pulau ini adalah kawasan dari salah satu Yonko si Codet Sapkuda Langit, siapa lagi jika bukan Akagami no Sang. Perjalanan ke Pulau Elbap ini akan sangat menarik, terutama konflik apa atau masalah apa yang akan Luffy dapatkan di pulau tersebut. Karena pulau tersebut adalah kawasan kekuasaan teman baik Luffy yaitu Akagami. Yang cukup menarik di sini adalah apakah Luffy akan bertemu dengan bajak laut Kid atau tidak, karena belum diketahui bagaimana dan di mana Kapten Kid berada. Nasib bajak laut tersebut sudah hancur bagaikan bubuk ranginang sisa lebaran. Namun jika Luffy mengetahui Kid berakhir di tangan Akagami, apakah Luffy akan memiliki konflik dengan Akagami? Tetapi dalam pemikiran saya bahwa Luffy tidak akan ikut campur masalah Akagami dengan Kapten Kid, karena jika kita perhatikan bahwa dalam kasus ini Kidlah yang salah karena akan menghancurkan Pulau Elbap dan menantang Akagami secara terang-terangan. Dalam pemikiran saya bahwa di pulau tersebut Luffy dan krunya akan mengetahui banyak soal apa itu nikah dan apa itu klandi, bahkan seluk-beluk apa kekosongan atau informasi yang penting di masa lalu. Karena alasan dari semua ini adalah bahwa para raksasa ini berumur panjang dan generasi ke generasi tidak terlampau jauh layaknya manusia biasa seperti Luffy. Umur para pejuang Elbap beratus-ratus tahun, maka jika ada kemungkinan sekitar 900 tahun yang lalu atau masa Joy Boy, cerita yang diwariskan antara buyut, kakek, ibu, dan ayah mereka cukup dekat. Setidaknya 5 generasi atau hanya 7 turunan saja. Beda dengan manusia biasa yang bisa disimpulkan bahwa usianya hanya sekitar 150 tahun saja. Dan itu juga jika memiliki tubuh yang sehat seperti Dr. Kureha di Drum Island. Maka dalam pemikiran saya, Elbap tidak akan terpaut dengan banyaknya pertarungan, melainkan pengembangan informasi dan kekuatan setiap karakternya. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari para raksasa dan cara menggunakan haki tingkat tinggi. Karena para raksasa juga dalam serangannya menggunakan haki dan gelombang kejut atau tekanan tingkat tinggi. Selain itu juga kita akan melihat perkembangan dari cerita karakter Usopp. Si hidung panjang tetapi bukan Pinocchio ini akan mendapatkan arc-nya di Pulau Elbap dan akan memiliki banyak sorotan soal pejuang atau para pahlawan atau kesatria di tempat tersebut. Usopp sedikit banyaknya akan mengetahui bagaimana cara kesatria Elbap ini bertarung, bertahan, bahkan menyerang lawannya dengan baik. Ras raksasa ini juga diketahui berperan penting di masa lalu atau masa kejayaan dari kerajaan kuno atau masa Joy Boy. Kita juga mengetahui bahwa seringnya diucapkan perihal nikah atau pejuang kebebasan yang terhubung dengan para raksasa tersebut. Namun yang jelas di sini menurut pendapat saya, Luffy tidak akan ikut campur dalam masalah Akagami dengan Kid lakukan. Luffy tidak ada urusan dengan dua bajak laut tersebut. Luffy hanya ingin meneruskan perjalanannya pulau demi pulau menurut hatinya dan bebas melakukan apapun di lautan. Namun jika ada orang atau sebuah kelompok yang mengusik Luffy atau mengusik orang yang sudah berbuat baik kepada Luffy, maka di sini Luffy akan beraksi dan tidak akan segan-segan mengeluarkan wujud nikahnya jika hal tersebut diperlukan. Luffy hanya hidup seperti air mengalir bebas di lautan dan terbang seperti debu yang dimana angin membawanya terbang. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah. Di sini teh yang sangat menarik teh di Pulau Elbap teh. Yang pertama yang diketahui juga adalah penguasa di Pulau Elbap ini teh adalah si Loki gitu ya. Pangeran Loki ini teh seperti apa dan wujudnya juga belum diketahui, pertarungannya atau kekuatannya seperti apa. Karena tidak akan mungkin gitu ya kalau misalkan pejuang kebebasan atau para kesatria Elbap ini adalah seorang petarung, tetapi si Pangeran Loki ininya lemah dan hanya memerintah saja gitu. Dalam pemikiran saya, ya hanya diketahui juga bahwa si Pangeran Loki ini teh memakai sebuah tanduk atau mahkota atau apalah gitu ya, kemarin teh saya lupa. Tetapi di sini yang sangat menarik teh, apakah si Akagami juga telah mengalahkan si Pangeran Loki ini atau tidak gitu ya. Karena tidak akan mungkin kalau misalkan si Akagami ini adalah penguasa Pulau Elbap atau dalam kekuasaannya si Elbap ini tetapi tidak mengetahui si Loki atau memiliki konflik atau memiliki sebuah kesepakatan bersama Akagami itu sendiri yang saling menguntungkan untuk satu sama lain. Jadi di sini si Loki di bawah naungan si Akagami, apakah si Loki ini mendapatkan sebuah keuntungan, begitupun dengan Akagami atau tidak gitu ya. Misalkan si Akagami ini mendapatkan sebuah keuntungan atau si Loki ini mendapatkan sebuah perlindungan dari namanya apa, para angkatan laut atau pemerintah dunia gitu yang dihadapi oleh si Akagami. Jadi berlindunglah intinya mah, kerjasama. Jadi menurut saya masih Akagami ini bukan memperbudak atau menjadi bos-bosan di Pulau Elbap, tetapi
menguntungkan satu sama lain, kerjasama antara si Akagami dengan Pangeran Loki atau penguasa Pulau Elbap yang sebelumnya gitu. Ya tetapi itu mah cuma teori ya, karena belum ada informasi juga perihal si Akagami ini dengan Pangeran Loki ini seperti apa dan bagaimana juga caranya si Akagami ini bisa menguasai Pulau Elbap yang diketahui juga bahwa pulau tersebut adalah para kesatria dan kekuatannya juga tidak main-main ya. Dan di sini juga yang membuat saya cukup penasaran adalah apakah informasi dari kerajaan kuno atau Sinika ini tidak terlampau jauh ya. Jadi kalau misalkan manusia mah 150 tahunan lah ambil gitu ya. Kalau si dokter Kurehat kan 130 tahunan, ambil 150 tahun paling panjang. Dan kalau sehat. Nah di sini yang sangat menarik teh kalau misalkan usia dari kerajaan kuno ini yang hilang teh sekitar 900 tahunan ke bawah. Kalau misalkan usia dari para raksasa sekitar ya 250 tahunan, otomatis hanya 4 generasi atau 5 generasi saja. Jadi informasi yang didapatkan atau yang akan disampaikan oleh para pejuang Elbap ini teh akan cukup akurat gitu ya dibandingkan dengan informasi para orang-orang atau para sejarawan seperti si yang di Ohara siapa sih namanya teh ya, si Abah Eta gitu ya, si kakek Eta teh siapa yang di Ohara ya, pokoknya itulah. Jadi informasi yang disampaikan para pejuang Elbap ini teh akan cukup jelas gitu karena tidak akan terlampau jauh dari masa tersebut, hanya 5 atau 6 atau paling banyak 7 generasi saja gitu ya. Maka informasi yang didapatkan wah sangatlah penting gitu ya. Mungkin kalau misalkan si Luffy ini mendengar ya bodo amat gitu ya, tidak akan peduli gitu dengan informasi tersebut. Tetapi kalau misalkan si Nico Robin terutama dari si Jaguar di Saulo ini akan sangatlah berpengaruh besar ke apa namanya tuh untuk pengembangan cerita ini. Dan yang berikutnya adalah pengembangan dari karakter Usopp ya, mantap juga gitu ya. Kalau misalkan kalian perhatikan dari Little Garden aja gitu ya, waktu bertemu dengan si Dory dan Brogy, si apa namanya si Usopp ini teh memang sudah tujuannya ingin ke Pulau Elbap, dan cita-citanya si Usopp ini teh salah satunya ingin pergi ke ke pulau para raksasa atau Pulau Elbap ini gitu ya. Akan sangat menarik dan cerita apa atau perkembangan apa yang akan diberikan Oda Sensei kepada si Usopp ini akan sangat menarik menurut saya ya. Dan soal nikah gitu ya, di sini teh para kesatria Elbap teh berbicara bahwa sepertinya si nikah ini gitu ya akan sangat berpengaruh antara cerita utama dengan para Elbap ini atau apa namanya teh para kesatria atau para raksasa ini, Sinika ini. Kenapa ditunggu-tunggu gitu ya, para raksasa ini teh menunggu Sinika sangatlah penting gitu. Dan yang sangat menarik di sini teh kemarinnya ada siluet yang berbicara di chapter 1124 ya, kemarin teh siluet di akhir-akhir chapter datanglah gitu ya siluet seseorang entah siapa gitu ya, apakah si Jaguar di Shaw atau siapa gitu ya, karena tidak ada informasi ke depannya. Tetapi yang sangat menarik teh di sini apakah Sisko Pergaban atau yang lain-lainnya gitu ya. Ya itu cuma teori lah, nggak usah terlalu percaya dengan omongan saya. Tetapi kalau misalkan dihubungkan dengan chapter yang terbaru ya memang seperti itu kejadiannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri atau saya salah pengucapan atau salah menginformasikan sesuatu lah intinya, malah kalau misalkan saya salah gitu ya tulis aja lah di kolom komentar. Saya mah tidak arti komentar ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, ngomong juga udah ngelantur kemana aja karena kurang tidur, can dahar, can ngopi, can udut dah. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi hayang udut. Ya udah, salam sejahtera, wanginya cangcut Nikita Mirjani, goodbye, dadah.